Nah itu Pak, mungkin informasi dari kami ya untuk hari ini cara pembuatan mol keong istilahnya. Mol itu mikroorganisme. Kenapa disebut mikroorganisme? Karena dalam kandungan itu ada zat bakteri Pak, dari kandungan nutrisi tadi dia memperbanyak bakteri yang bermanfaat. Kalau kita di pasaran itu ada istilahnya yang EM4 ya Pak. Nah itu ada EM4 tuh, ngapa di merek EM4 tuh ada 4 kandungan bakteri di dalam itu kan. Kandungan bakteri yang bermanfaat untuk dia membantu penguraian. Jadi makanya kalau E4 itu dipakai untuk buat kompos, ya kan? Untuk misalnya sebelum kita pakai pupuk kandang dipakai biar pupuk kandangnya terurai dengan sempurna seperti itu kan. Ini pacak juga Pak, seandainya kita nak buat kompos setengah liter. Jadi misalnya kita campurkan 10 kilo pupuk kandang 5 liter, setengah liter intinya hasil kita buat ini kan. Jadi biar kompos tadi lebih bagus lagi manfaatnya. Jika kalau ubi kayu boleh dipupuk, tidak pahit isinya. Tidak apa-apa, dia kan alami misalnya kan. Malah dia itu kalau seandainya tanah yang memang sudah banyak pakai zat kimia, dipupuk makin ini dia memperbaiki struktur tanah istilahnya Pak. Jadi tanahnya lebih gembur. Ya kan, jadi tidak kita saring lagi, kita langsung siram ke bawah misalnya ke tanah kan, tidak saring lagi, dia kandungan itunya lebih memperbaiki struktur tanah itu lebih gembur ya, pasti tidak padat kan. Kalau kayak pupuk kandang biasa kan biasanya tidak sempurna nian kalau kita kadang tidak dicampur kan, jadi campur dulu ini untuk biar lebih bagus. Itu kan kalau pupuk yang dari perusahaan itu kan kalau singkong Kak dia pahit isinya. Ya keras juga Pak tanahnya biasanya. Keras tanahnya. Ya kurang lebih itulah Pak hasilnya. Jadi selain dia untuk pupuk, dia juga untuk memperbaiki tanah tadi kan. Supaya tidak rusak. Terbaru. Jadi mungkin selama ini kita tidak tahu misalnya keong yang dibuang-buang baik Pak ya, dipungut. Jadi selama ini tidak dimanfaatkan, sekarang lah tahu pacak dimanfaatkan ke depannya gitu kan. Paling tidak kita lihat dulu perkembangan yang kita buat hari ini, kita semprot ke tanaman yang sudah tanam kan. Ini jadinya kan. Jadi kita lihat itunya dulu. hasilnya kan. Jadi jadi biar tahu. Jadi kalau Bapak nyemprot buatlah sepeta apa untuk yang pakai, sepeta yang tidak, jadi perbandingannya kan. Kalau pengalaman yang biasanya berapa hari dan disemprot itu baru fungsi hasil pupuknya? Ya kalau itu langsung kelihatan Pak dia kan, masalahnya 10 hari jarak waktunya penyemprotannya 10 hari Pak ya. Nah, pokoknya umur di bawah sebulan disemprot paling kalau bisa Pak, usahakan. Ini kan baru tanam ya. Umur seminggu atau 10 hari semprot. 10 hari selanjutnya semprot lagi ya. Kelihatan langsung deh Pak. Biasanya kalau itu langsung hijau. Kalau selama ini yang pembuatan mall ini biasa dipakai untuk kegiatan kalau di kantor kami itu Pak, istilahnya PPHT atau pengendalian hama terpadu itu ya. Jadi dipakai dia memang dari awal tanam diaplikasi ke hasilnya lebih bagus yang pasti biasanya dari yang tidak dipupuk gitu kan. Jadi bisa dibanding ke kalau seandainya Bapak hari ini buat banding ke cak mana untuk kedepannya. Jadi paling tidak sepeta dulu lah. Jadi ada perbandingan kan. Berarti bermanfaat, tahun depan kami buat lagi gitu kan. Selain mengurangi hama juga manfaat untuk pupuk gitu kan. Oke, dipasang di sepetak itu bagusnya, isi buahnya banyak kan, kumpulnya besar. Nah, berarti ada manfaatnya. Itu kan ada hasilnya, kita rajin-rajin buat nanti, betul bagus. Jangan dibuang baik keongnya. Sama ini kan cuma dikumpulkan kan. Jadi itu Pak informasinya, kalau seandainya memang ada yang nak disampaikan boleh melalui PPL-nya kan, informasi. Kalau seandainya Bapak
punya HP foto kayak misalnya 10 hari, apa bedanya dengan yang tidak disemprot kan? Jadi perkembangannya beda dak gitu kan. Kalau selama ini insya Allah hasilnya bagus lah Pak, kalau pengalaman kan. Mungkin itu Pak ya dari kami, kalau seandainya ada yang nak disampaikan lagi boleh sebelum kami akhiri. Ini apa namanya itu masalah hama itu kalau pakai garam kemarin apa gitu? Itu untuk ulat itu Pak. Kalau untuk ulat itu kan, kalau untuk hama ulat boleh pakai garam. Jadi untuk misalnya ulatnya belum terlalu banyak, jangan ada usah pakai insek dulu ya Pak. Kalau itu kan biasanya insek gitu ya. Jadi pakai air garam Pak, satu pekabak itu dianjurkan 5 sampai 7 sendok gitu kan. Dianjurkan. Jadi campurkan, larutkan dulu air garam itu baru masuk ke di pekabak tadi. Tapi tidak mati tadi. Tidak Pak, kalau pengalaman itu malah justru bagus namanya. Karena kandungan garam itu bukan cuma kandungan garam, itu ada kaliumnya juga yang mengeraskan batang padi ya Pak. Kalau untuk daerah kawan yang di daerah Pasang Surut itu pengalamannya pakai itu. Memang terus kalau untuk yang daerah misalnya tanahnya asam, garam itu juga ada nambah keasaman tanah deh Pak. Kalau ditebar ke tanah itu mana itu? Iya, banyakan memang kalau daerah Pasang Surut malah mereka ditebar ke tanah itu mengurangi biar tanahnya tidak terlalu asam. Kalau daerah kawan-kawan yang daerah Pasang Surutnya asam Pak ya, dia Kalau garam tanahnya tidak mengeras ya? tidak. Kalau garam tidak, karena kan garam tuh bukan cak pupuk dia ngandung itu kan. Kalau garam kan larut dia di air. Nah, Ika, pupuk ika, lame, kalau disimpan lame bertahun tidak rusak. dah kalau nak disimpan lama tuh Pak, dia harus disimpan Itu kan belakang kaki nah nggak paca dia Pak. Kalau seandainya alami ini tidak paca, harus juga langsung dibuat. Nah, itu alaminya itu tidak paca, harus dipakai paling lama sebulan lah paling kita tuh daan itu. Makanya kalau kita nak buat misalnya kita lagi nak pengolahan lahan cak ini, buatlah untuk nanam kan. Itulah untuk itu. Kalau seandainya dia nak disimpan lamanya, biasanya disimpan kalau di lab itu di kulkas, harus ditanam kan. Sebelum tanam disimpan di kulkas. Bulan 3 kita bebak kan. Oh, buatlah. Dan musim itu berencam ya. Musim berencam dah jadi itu. Kalau sebulan, jadi tidak apa-apa Pak. Dalam waktu sebulan boleh masih dipakai kan. Jadi kita bertanaman saya siap. Kalau bertahun tidak jadi kan ya? Oh, tidak paca masalahnya, tidak pakai disimpan. Ngawet nih. Terus kalau seandainya untuk perlakuan benih juga misalnya sebelum kita semai kan, sebenarnya pacak juga Pak dicampurkan. Jadi pas kita nak semai itu direndam dengan pupuk cair ini pacak sebagai bed itu tadi. Iya. Biar cepat tumbuh. Biar cepat tumbuh. Jadi direndam sebentar baru disemai itu. Kalau itu sudah disemai baru disemprot kan, untuk biar pertumbuhan cepat.